Pak Jokowi nggak punya massa, tapi kan diposisikan oleh PDIP apa? Sebagai petugas Oke. partai. Masyarakat 70% lebih tidak percaya Ganjar akan diusung oleh PDIP. Oh iya. Fungsi klan Soekarno dalam internal PDIP itu apa? Saya itu kemarin hadir karena fungsi saya sebagai gubernur, ada presiden kunjungan, ya saya datang. Nama Ganjar Pranowo kerap masuk ke dalam radar sejumlah lembaga survei sebagai calon presiden potensial di Pilpres 2024. Terlihat, pada elektabilitas Ganjar dari berbagai lembaga survei selalu masuk dalam 3 besar calon presiden untuk pemilu 2024. Karena begitu banyak pertanyaan mengenai pencalonan dirinya, Ganjar sendiri akhirnya mulai bersikap. Ia membuat pernyataan yang membuatnya mendapatkan teguran lisan dari DPP PDI Perjuangan. Manuver Ganjar di media sosial dan pergerakan relawannya soal pencapresan dianggap bertentangan dengan amanat Rakernas 2 PDI Perjuangan 2021 lalu. Dalam Rakernas ini, disepakati bahwa penentuan pasangan Capres-Cawapres PDI Perjuangan sepenuhnya ada di tangan Megawati. Hal ini tentu saja membuat adanya indikasi konflik pada internal partai. Setelahnya, beberapa kali Ganjar Pranowo tidak banyak diundang pada kegiatan internal PDI Perjuangan karena sikap yang sudah kelewatan lantaran terlalu berambisi pada Pilpres 2024. Animo masyarakat akan sosok Ganjar kian memuncak, berkebalikan dengan partai PDI Perjuangan yang masih belum bersikap. Hello netizen, oke, say hello dulu. Halo Mas, halo Oke. netizen, pemirsa semua. Siap, kembali lagi di segmen politik kali ini, Molitik ya. Kita nggak akan jauh-jauh, masih bahas tentang rame-rame soal pemilu, Ya, pencapresan dan sebagainya. Karena ini rame banget ya, Ya, menuju 2024. musimnya ini. Musimnya. Dan kali ini, kalau kemarin kita sempat bicara soal dua kubu, dari Anies maupun Ganjar. Nah sekarang kita coba kulik salah satunya ya, perihal salah satu calon presiden yang diusung oleh salah satu atau mungkin beberapa Belum partai. diusung, belum diusung. ya, yang dideklarasikan. Tokoh potensial. Tokoh potensial bursa capres kita, yaitu salah satunya Ganjar Pranowo, yang menuai beberapa catatan dari media beberapa belakangan ini. Dan kali ini akan dibersamai langsung oleh pembicara kita, narasumber yang spesial, fenomenal, dan juga sangat malang melintang di dunia politik ya, Bapak Arief Nurul. Iya, makasih Mas. Ya, Bapak Arief Nurul Imam ya. Iya. Ya, sebagai sekarang aktif sebagai konsultan politik. Pengamat politik. Oh, pengamat politik. Oke, nggak boleh. Ya? Kadang-kadang. Oke, pengamat politik dan juga malang melintang, pernah sebagai staf ahli Ketua DPD RI. ketua DPR. bidang media dan politik DPD. Ketua staf ahli bidang media dan politik. Oke, staf ahli media dan politik, dan pokoknya udah banyak Riset ya. politik lah, dunia riset politik gitu. Siap. Berarti sekarang aktivitas Ya sama, Sama lah ya. survei pendampingan politik. jadi fenomena-fenomena politik pencapresan belakangan ini sangat mengikuti berarti ya. Sangat Pak Arief ya, mengikuti. pasti. Oke, berarti pas ya, cocok. Nah, tapi sebelum kita spesifik pada fenomena yang tadi saya sempat singgung di awal, mungkin sebagai seorang pengamat ya, gimana nih menurut Pak Arief secara basic teori politiknya, kalau dalam pengusungan capres oleh partai politik, terutama untuk di sistem politik kita di Indonesia ini, idealnya bagaimana Pak Arief? Iya, memang sistem pemilu di Indonesia agak aneh. Oh. Karena kalau pemilu serentak itu kan tidak pakai syarat ambang batas presiden threshold itu 20%. Di Indonesia secara regulasi untuk mengajukan capres dan cawapres itu harus diusung partai politik sebesar 20%. Masih harus ya. Nah, itu syarat wajib yang harus diikuti tokoh potensial. Karena itu tokoh-tokoh yang memiliki elektabilitas tinggi, jika tidak memperoleh dukungan dari partai politik juga tidak bisa maju. Ini kritik dari beberapa akademisi maupun pegiat demokrasi, bahwa 20% ini menjadi penghalang munculnya tokoh-tokoh baru yang memiliki potensi untuk maju dalam Pilpres, tetapi tidak memiliki kendaraan politik. Ya, itu anehnya. Tapi artinya, sisi yang lain bisa dibilang presidential threshold ini juga memberikan semacam quality control, quality threshold. Karena partai-partai ini udah punya reputasi sebelumnya, katakanlah.
Dan artinya capres juga dituntut untuk mengikuti aturan main internal partai misalnya. Nah, gimana merespon itu, melihat itu gimana? Secara teoritis begitu, Mas. Dalam praksisnya bukan seperti itu. Oke, gimana tuh Pak Arief? Ini menarik, aneh ya. Iya, secara teoritis sebagai kontrol terhadap munculnya tokoh, tapi secara praksis itu bisa jadi menjadi alat kontrol oligarki untuk mengendalikan, memastikan siapa-siapa tokoh yang maju dalam pilpres dan yang masih terkoneksi dengan mereka. Ini saya kira lebih kental nuansa ke arah sana daripada sebagai kontrol terhadap tadi yang sampean sampaikan. Nah, dan ini sebelum kita bicara spesifik, tapi kan ada beberapa bursa-bursa, kita sebut bursa biar aman ya. Bursa-bursa capres yang dikaitkan dengan beberapa koalisi partai dan sepertinya sudah terbentuk. Kayaknya sudah terbentuk. Nah, yang saya ingin tanyakan lebih pada kira-kira bagaimana Pak seninya partai politik ini dalam menuju 2024 mendatang untuk dalam tanda kutip memainkan bursa-bursa ini supaya tetap berimpak positif terhadap parpol mereka tapi juga tidak menurunkan elektabilitas para capres tersebut. Ini analisis kilasnya mungkin Pak Arief. Saya kira partai politik itu mencoba mengambil keuntungan politik dalam momentum pilpres. Minimal mencoba meraih efek ekor jas ketika dia mengusung sosok capres dan cawapres. Pasti ya. Pasti berkalkulasi secara politik untuk kemenangan partai sekaligus kemenangan capres dan cawapres. Itu saya kira pertimbangan rasional bagi semua partai politik. Kalau kemudian kita lihat misalnya Partai Nasdem, pimpinan Pak Surya Paloh hari ini mendeklarasikan Anies Baswedan tentu saja dengan kalkulasi-kalkulasi politik seperti itu. Meskipun bisa jadi kalkulasi itu juga tidak sepenuhnya tepat. Saya kemarin komentar ketika deklarasi Nasdem mengusung Anies bahwa deklarasi ini akan berpotensi terjadi migrasi politik pemilih Nasdem selama ini yang telah menjadi pendukungnya di 2014 atau 2019. Dari banyak survei menyebut memang terjadi migrasi. Kalau kemudian Anies tidak bisa membawa pendukung dia ke Nasdem, secara elektoral Nasdem merugi. Tapi kita masih lihat karena waktunya masih panjang. Itu contoh ya. Contoh. Oke. Jadi pertimbangannya adalah tetap pada keuntungan partai pasti. Satu itu, kedua potensi probabilitas kemenangan tokoh yang diusung dalam bursa pilpres. Oke. Dua hal itu yang akan selalu dikalkulasi partai politik. Oke. Tapi apakah hal ini lantas lebih banyak dalam tanda kutip merugikan bursa-bursa capresnya, tokoh-tokohnya? Akhirnya dia harus ngikut partai politik. Mau tidak mau karena yang punya tiket boarding pass-nya partai politik. Nah, ini dia ada boarding pass. Nah, ini yang jadi status quo politik, sistem politik kita masih seperti itu dan akhirnya menimbulkan banyak catatan kritis juga. Nah, mungkin spesifik ini tentang tadi yang sempat saya singgung, salah satunya bursa yang paling beberapa lembaga survei menyebutkan paling tinggi elektabilitasnya itu Ganjar Pranowo, gubernur aktif Jawa Tengah saat ini, yang DNA-nya nih sebagai anggota PDI Perjuangan. Nah, kemudian karena dianggap terlalu dini untuk mengowar-ngowarkan diri sebagai capres, akhirnya kemarin ada pemanggilan dan sebagainya. Anggaplah itu sebagai sedikit konflik internal ya. Nah, bagaimana menanggapi itu mungkin sebagai pengamat politik nih Pak Arief? Saya kira di PDIP memang hari ini terjadi dinamika politik dalam konteks Pilpres 2024. Kenapa? Karena kita tahu di internal PDIP ada kader dalam tanda petik kader kos-kosan Mas Ganjar Pranowo yang memiliki elektabilitas tinggi. Di sisi lain ada kader elit, anak biologis dari Ketua Umum PDIP Perjuangan Ibu Megawati Soekarno Putri, Mbak Puan Maharani, juga memiliki kans atau berhasrat untuk maju dalam Pilpres di 2024. Dan inilah yang menjadi dilema dan dinamika di PDIP karena antara Puan dan Ganjar ini memiliki plus minusnya. Artinya ketika mengajukan Ganjar Pranowo, tetapi Ganjar bukan bagian dari elit PDIP, tentu elit merasa
hak-hak politiknya akan diberikan kepada yang bukan elit. Sementara ketika mengusung Puan Maharani, secara elektabilitas hari ini kita tahu Mbak Puan secara elektabilitas masih harus kerja keras, masih di bawah 2 digit. Kira-kira itu pemicunya. Oke, masih terkait dengan ya tadi internal Ganjar sama Puan. Tapi artinya di internal PDIP ya terutama ya. Tapi artinya PDIP ini kan masih sebagai partai politik yang paling punya kursi banyak. Ya. Penguasa kursi pemerintahan juga sekarang. Tapi apakah kedua-duanya masih punya kans? Sekilas gitu Pak Arief. Kedua orang ini Ganjar sama saya kira punya kans. Mbak Puan dan Mas Ganjar dua-duanya punya kans untuk maju dalam Pilpres. Cuma kan kita lihat misalnya kalau Mbak Puan diusung dari PDIP dan Mas Ganjar kalau ingin maju kan harus keluar dari PDIP dan mencari kendaraan politik. Misalnya ya. Tetapi pertanyaannya apakah Mas Ganjar secara hitung-hitungan politik mau dan berani untuk mengambil keputusan ini? Karena kita lihat misalnya PDIP ini kan modelnya sentralisme demokrasi. Apa ketua umum partai itu menjadi kebijakan partai. Terus kedua, banyak sejarah memang kader-kader PDIP yang loncat itu hilang dari peredaran publik, lenyap namanya dari perbincangan politik. Oh banyak secara historis ya? Banyak, misalnya yang wakil gubernur Jawa Tengah itu, Ibu Sri siapa itu, yang perempuan itu kan hilang sekarang hari ini, hilang dari orbit politik. Wakil gubernurnya Pak Bibit Waluyo itu Sri cewek perempuan itu, mantan bupati Kebumen itu hilang. Dan kedua, Pak Ganjar ini nggak punya patron politik ketika keluar dari PDIP. Karena misalnya ketika di-endorse oleh Pak Jokowi juga bukan patron politik. Karena dia tidak memilih gerbong politik. Dia di PDI juga kader biasa, bukan petinggi atau elit PDIP. Oke, sebelum masuk ke sana ya. Tapi tadi untuk menyimpulkan mungkin kita terlalu cepat ya menyimpulkan apakah PDIP akan mengambil langkah seperti apa. Tapi sebagai pengamat politik Pak Arief, sebaiknya bagaimana partai politik ini menyikapi ketika ada dalam tanda kutip konflik tersebut dan juga dengan kondisi bahwa ada capres bursa tokoh yang elektabilitas tinggi tapi juga tanpa menghilangkan kondusivitas internal. Sebagai pengamat politik, jalan tengahnya kira-kira sah-sah aja kan kalau kita berpandangan gitu ya. Saya kira yang namanya partai politik pasti ada faksi. Dan faksi itu sebuah situasi alamiah dalam sebuah partai politik. Hanya saja tugas partai politik, pemimpin-pemimpin partai politik ini mengelola faksi kepentingan ini agar soliditas tetap terjaga. Kalau kemudian ada kader punya elektabilitas tinggi dan ada kader yang pengen maju tetapi tidak punya elektabilitas tinggi, partai tentu mengkalkulasi, pertimbangannya banyak. Kita ambil contoh seperti yang disampaikan oleh Sekjen PDIP Perjuangan Mas Hasto Kristanto, bahwa pertimbangan PDIP dalam mengajukan tokoh maju dalam Pilpres atau Pilkada tidak sekedar elektabilitas, tetapi juga pertimbangan lain, ada faktor kader, faktor komitmen ideologi dan lainnya dan sebagainya. Artinya apa? Bahwa elektabilitas bukan variabel tunggal. Apalagi PDIP juga punya pengalaman ketika Ganjar Pranowo maju di Pilkada Jawa Tengah, elektabilitas dia rendah. Tetapi ketika diusung oleh PDIP, Ganjar menang. Oh gitu ya. Jadi ada bukti historis bahwa PDIP ya karena basis massa kadernya juga solid, kuat solid, dan ya dia punya kualifikasi tertentu yang harus berbasis dari konsolidasi partai. Dan ini tiap partai pasti punya value dan punya aturan main masing-masing. Dan kita masih harus menunggu ya. Saya kira Pak Ganjar juga masih lama menjabat sebagai gubernur, masih tahun depan, dan PDIP juga punya banyak tokoh-tokoh penting untuk bisa berkonsolidasi. Nah, tadi kita ngomongin ada sangkut pautnya dengan partai. Nah, sekarang kita fokus ke mungkin orangnya ya, bursa tokohnya ya. Tadi sempat disebut ada isu-isu misalnya bahwa Ganjar ini juga punya kans untuk meneruskan dalam tanda kutip gerbong Jokowi.
Tapi kok tadi sempat disebut Pak Arief mengatakan Pak Jokowi nggak punya massa, tapi kan Bukan massa, bu- bukan patron politik, oh bukan patron politik. Bedanya apa? Dengan beliau sekarang sebagai presiden. presiden pasti punya simpatisan. Dia petugas partai. Dulu ketika diajukan. Sekarang hari Oke, ini oke. diposisikan oleh PDIP apa? Sebagai petugas Oke. partai. Kalau patron itu dia bisa menentukan arah politik ke depan, misalnya dia bisa memberikan tiket pilpres. Hmm. Itu Oh bisa. iya, kembali ke boarding pass Iya, tadi ya. Pak Jokowi habis pilpres rakyat biasa, Ya, ya, oke. bukan oke. patron politik lagi. Iya, oke. Paling sisa-sisa jaringan ketika berkuasa. Hmm. Nah, kalau Megawati, Prabowo Subianto hari ini patron Ya, politik. legend. Dia ketua umum partai yang secara legalitas dia berhak untuk mengajukan capres dan cawapres. Oke. Tapi misalnya dengan pengaruh Bapak Presiden Jokowi, itu kan juga bukan tidak mungkin beliau mampu memengaruhi patron-patron politik tadi. Artinya Nah, ya. itu cukup ya. Cukup jadi Ketika modal berkuasa, seperti yang saya sampaikan, saya banyak sekali diwawancara wartawan soal sejauh mana pengaruh Jokowi kuat. Nah, dalam Pilpres 2024. Selalu jawab, selalu pasti punya pengaruh. Cuma seberapa signifikan pengaruh Jokowi dalam Pilpres? Kalau survei Litbang Kompas kemarin 12% lah kira-kira pengaruh Jokowi Oh iya, terhadap faktornya? voter. Hmm. Faktornya yang sering saya sampaikan, bisa cek di Google, hampir semua media mainstream nasional pernah saya diwawancara. Itu dua hal, karena dia punya kewenangan otoritas ini. Karena masih presiden. Masih bersih. Dia bisa menempatkan, mendudukkan orang-orangnya untuk duduk di jabatan-jabatan strategis Ya. yang bisa jadi dalam tanda petik nanti bisa dimanfaatkan untuk kepentingan elektoral. Kedua, Jokowi memiliki relawan yang Ya. sebagian fanatik. Sehingga relawan ini menunggu instruksi Jokowi kemana titah politik ini akan diberikan dukungan. Itu kekuatan itu. Tetapi sekali lagi, Jokowi bukan variabel tunggal dalam kemenangan. Oke. Hanya salah satu variabel. Kalau survei Litbang Kompas bahkan mengatakan 12%. hanya 12%. Iya, tapi artinya ada. Ada lah. Cukup. Oh, sampean aja ada, Mas. Sebagai Presma UGM punya pengaruh enggak. juga. Sebagai pemilih saya. Iya. Oke, tapi tadi menarik kalau sebenarnya melihat dalam tanda kutip kedekatan, baik secara karakter, kedekatan mungkin background dalam tanda kutip antara Ganjar sama Jokowi. Beberapa simbolik, gimmick-gimmick simbolik terakhir ya, seperti Pak Jokowi mengajak masuk ke mobil gitu ya, terus Pak Ganjar kembali sowan ke istana misalnya. Nah, itu menyiratkan beberapa berspekulasi bahwa ada semacam restu khusus secara implisit mungkin dari Bapak Presiden ini. Melihat itu bagaimana mungkin Pak Arief? Baik secara mungkin etika ketika masa menjabat sekarang maupun perihal kedekatan-kedekatan tadi banyak disambungkan, Pak Arief. Saya juga bisa dicek di media, di wawancara, kira-kira siapa yang akan di-endorse oleh Jokowi. Saya jawab dua tokoh minimal yang bisa diusung Jokowi. Satu, Ganjar Pranowo, kedua Prabowo Subianto. Nah, dua tokoh ini saya kira yang potensi untuk di-endorse oleh Jokowi. Okay. Artinya tidak khusus, kan ada Prabowo Subianto. Jadi bisa dua-duanya? Bukan, salah satunya opsinya. Atau bisa dua, kalau dua kandidat maju, Pak Jokowi akan mengendorse dua kandidat ini. Siapapun siapapun yang menang, gitu. dia menang. Tetapi begini ya, kalau kemudian ini menjadi khusus, saya kira enggak juga. Karena Pak Jokowi kita tahu kemarin juga merestui Prabowo, mendukung Prabowo. Sehingga Ganjar Pranowo juga kalau kemudian direstui dan didukung, enggak khusus dong. Statusnya sama ya? Sama. Bahkan belakangan ini lebih intens ke Prabowo. Ya. Bisa jadi konstelasi di elit Ganjar ini enggak didukung partai, sehingga Pak Jokowi melihat arahnya ini yang potensi secara politik realistis ini ke Prabowo. Bisa jadi ini. Ganjar nggak direkom PDI nih. Iya. Kira-kira mungkin gitu, sehingga wah ini Prabowo karena dia udah ketua umum partai. Pembacaan saya justru ada kemungkinan kayak itu. Pak Jokowi keluar statement saya merestui Prabowo. Kita berspekulasi mungkin Ganjar nggak diberikan rekomendasi oleh PDIP untuk maju dalam Pilpres. Dan bisa jadi tidak berani keluar dari PDIP, artinya tidak nyapres. Iya, jadi ya melihat
banyak faktor juga ya. Iya. Jadi katakanlah Presiden Jokowi juga dalam melihat kemungkinan probabilitas dari Iya. Kalau saya penerusnya, sejak awal ya. ditanya wartawan, 2 orang tersebut yang potensi melihat hanya nanti konteksnya melihat dinamika politik. Pasti. Nah, itu bisa dicek juga di Google banyak sekali wawancara. Oke. Kalau tadi dari perspektif Bapak Presidennya ya. Dan kalau dari perspektif Pak Ganjarnya, banyak dikaitkan bahwa gaya kepemimpinannya hampir sama dengan Ya, Pak Jokowi. memang. Apakah ini jadi peluang besar khusus bagi Pak Ganjar untuk mendapatkan simpati dari simpatisannya Pak Jokowi juga? Secara elektabilitas memang itu yang saya lihat strategi Ganjar dalam mengkonversi pendukung Jokowi agar ke Pak Ganjar. Tetapi juga itu ternyata tidak mutlak. Kenapa? Beberapa survei juga ternyata pendukung Pak Jokowi itu ke Pak Prabowo dan tokoh lain. Dan trennya lebih ke Prabowo itu kenceng. Kenapa ya Pak ya? Mungkin Prabowo juga akan dianggap ini penerus Jokowi. Oh, karena sebagai... Cuma memang secara komunikasi politiknya yang mendekati itu Pak Ganjar Pranowo, mendekati Pak Jokowi itu. Hampir sama. Mirip lah. Ya, oke. Tidak mutlak ternyata. Iya. Tapi dengan ya tadi kita udah bahas tentang kedekatan, tentang karakter tadi. Iya. Kemudian kalau melihat dari historikal dulu ketika pemilu 2014 misalnya ya. Dulu setahu saya juga itu case-nya hampir sama. Bu Mega ketika itu isu-isunya mau dimajukan, kemudian ada dalam tanda kutip kuda hitam. Pak Jokowi kan dulu dari DKI Jakarta, kemudian diajukan, di endorse oleh PDI Perjuangan. Nah, kalau dilihat-lihat apakah polanya akan sama seperti sekarang ini? Kemudian ada Puan untuk dinaik-naikkan terlebih dahulu, kemudian ada Bapak Ganjar ini yang seakan-akan disakiti untuk menarik simpati misalnya. Kalau saya lihat konteks 2014 PDIP mengusung Jokowi dengan konteks 2024 yang disinyalir mengusung Ganjar itu tidak sama. Karena di 2014 ada 2 hal yang dikalkulasi. 2014 itu mengusung Jokowi karena faktor dalam tanda petik keterpaksaan Ibu Mega. Karena memang secara elektabilitas waktu itu rendah ketika bertarung dengan Jokowi, Megawati kalah. Iya, Megawati. Detik-detik terakhir akhirnya mengusung Pak Jokowi. Tetapi di konteks 2024 ini berbeda. Kenapa? Ada 2 hal. Pertama, Puan Maharani 2014 belum disiapkan untuk menjadi pemimpin oleh Megawati. Megawati hari ini udah menyiapkan Megawati untuk bertarung di Pilpres. Megawati menyiapkan Puan maksudnya? Iya. Oke. Megawati menyiapkan Puan Maharani ini. Kedua, satu hal lagi, Megawati, Ibu Mega ini berkepentingan menjaga klan politik Soekarno di tubuh PDIP. Kita lihat misalnya, Ibu Mega ini kan udah sepuh ya, bisa jadi dia harus mewariskan tahta politik ketua umum ini kepada Puan Maharani, dan dia diproyeksikan untuk menjadi pemimpin. Secara politik kalau Mas Ganjar dalam tanda petik ini bisa menjadi ancaman bagi Megawati, klan Soekarno dalam tanda petik. Itu politisnya, Mas. Kalau 2014 nggak ada ancaman, sekarang bisa jadi dibaca sebagai ancaman politik. Karena Bu Meganya juga udah sedemikian sepuh ya. Iya. Apakah itu satu-satunya opsi ya? Apakah misalnya tidak mungkin Bu Puan kan juga masih punya power sebagai ketua DPR misalnya. Apakah tidak mungkin komprominya adalah Pak Ganjar dengan elektabilitas tinggi, tapi Bu Puan yang meneruskan tampuknya Bu Mega, kan polanya bisa seperti itu kalau diulang. di politik konsensus itu selalu mungkin, Mas. Iya. Cuma kalau melihat basisnya kepentingan PDIP, ceki ketua umum, 2 hal tadi yang saya lihat. Ya bisa jadi Pak Ganjar diusung oleh PDIP. Tetapi saya tidak begitu yakin akan diusung. Survei saya, masyarakat 70% lebih tidak percaya Ganjar akan diusung oleh PDIP. Oh iya. Itu bahkan oleh basis masanya PDIP. Masyarakat umum. Masyarakat umum. Bukan simpatisan.
Saya nggak tahu. Mungkin kalkulasi masyarakat juga mirip saya. Cuma kan kita tidak tahu misalnya terjadi deadlock politik, bisa jadi Pak Ganjar diusung. Cuma kalau lihat dari sinyal-sinyal pergerakan Pak Jokowi, memberikan restu ke Pak Prabowo, ini dugaan-dugaan politik saya ini, wah ini kok ada korelasinya. Apa tuh? Pak Ganjar nggak didukung di rekom Oh, PDIP oke. sehingga Pak Jokowi mengembari endorse Pak Prabowo. Bisa jadi. cari Ini kan kapal lain, ya. kita spekulatif iya. menganalisa situasi politik. Sah-sah saja. Panggung belakang layar kita kan hanya mencoba menerka, mengkaitkan dianalisa secara politik. Ya kalau peluang masih ada, Mas. Masih ada. Untuk Ganjar diusung PDIP, cuma saya tidak besar peluangnya bagi Ganjar Pranowo untuk diusung dari PDIP. Oke. Tadi sempat disinggung bahwa seakan-akan ada harga mati bagi klannya Bu Mega untuk mempertahankan terahnya ya, darah PDIP. Menurut Pak Arief, katakanlah pilihannya emang di take over oleh orang-orang di luar klan tadi, atau emang tetap dipertahankan tapi mungkin elektabilitas dan grassroots-nya akan menurun mungkin ya. Nah, mana yang kira-kira lebih worth it atau relevan untuk PDIP sekarang kira-kira? PDIP hari ini saya kira sebetulnya masih partai tradisional meskipun mendorong untuk menjadi partai modern. Dan karena itu salah satu dalam tanda petik jualannya adalah Tokoh. klan Soekarno. Oh iya. Sebagai mitos politik di grassroots. Oh. Klan Soekarno itu kemudian direpresentasikan dalam kepengurusan, terutama ketua umum partai. Itu signifikan toh? Signifikan. Saya pernah diskusi di sebuah media nasional dengan salah satu tokoh PDIP bahwa saya sampaikan fungsi klan Soekarno dalam internal PDIP itu apa? Satu, sebagai perekat politik antar faksi di internal PDIP. Kedua, sebagai meyakinkan konstituen basis tradisional PDIP bahwa PDIP memang penerus Soekarno secara meski hanya secara biologis, secara program belum tentu. Nah, itu yang kemudian kenapa terah Soekarno itu bagi PDIP menjadi penting. Oke. Dan kalau kepada orang-orang di luar, maksudnya bukan di luar ya, misal untuk orang-orang yang bukan klan tadi ya, misalnya seperti Pak Ganjar Pranowo dan lain-lainnya, kira-kira kenapa masih sangat attached to PDIP, tetap berusaha ya udahlah nggak akan keluar dan tetap akan mendarah dagingkan PDIP, padahal mungkin elektabilitas masanya juga udah cukup tinggi, keluar atau pindah partai lain nggak akan mengaruhi, mungkin memengaruhi sedikit, tidak signifikan. Berpengaruh tapi ya. Pak Ganjar itu rata-rata elektabilitasnya paling tinggi dari Jawa Tengah. Kedua basis PDIP. Kalau Pak Ganjar keluar dari PDIP, kita nggak tahu apakah yang simpatisan PDIP masih mendukung Pak Ganjar. Nah, itu terus soal klan tadi ya. PDIP ini bisa tidak solid ketika klan Soekarno tidak memimpin, karena faksinya di internal itu jangan dikira sama, Mas. Ada faksi GMNI, ada faksi Kristen, faksi Katolik bertarung di mereka, dan yang bisa menjadi perekat klan Soekarno ini. Saya kenal salah satu klannya Mbak Putih, itu sering ngobrol juga beberapa kali sih. Bagi PDIP, Soekarno itu kan perekat solidaritas di satu sisi. Di sisi lain sebagai market ke basis tradisional. Bahwa saya bisa klaim saya itu penerus Soekarno. Itu pentingnya. Meskipun ini menjadi tidak modern sebagai partai. Cuma PDIP kan harus survive. Iya. Kunci survivalnya justru di situ ya. Menjaga tradisionalitas. Tapi kembali ke Pak Ganjar tadi, artinya apakah kira-kira ke depan nih, kalau kemarin kan dipanggil terus ya udah ikut aja, minta maaf. Nah, apakah selamanya dalam tanda kutip akan seperti ini? Sedangkan mungkin basis-basis masa PDIP, simpatisan beliau, malah Pak Ganjarnya itu akan mungkin satu persatu deklarasi atau gimana? Ya kalau lihat apa titik batasnya kira-kira? Memang
harus kita akui relawan Ganjar itu masif sekali. Elektabilitas ya Ganjar itu di 3 tokoh potensial, entah 1, 2, 3 lah itu Mas Ganjar di situ. Mas Ganjar juga roadshow ke beberapa daerah. Ya, dengan embel-embel ini. Meski dalam tanda petik entah dalam agenda apa, tetapi itu juga bisa dibaca sebagai ajang konsolidasi dan kampanye politik. Oke. Dan karena itu kemudian dipanggil PDIP. Ya. Itu saya kira titiknya nanti ketika PDIP sudah mengumumkan capres dan cawapres. Nah, kalau kemudian sudah mengumumkan dan Ganjar tidak diumumkan, pilihannya hanya satu. Bertahan di PDIP atau keluar dari PDIP. Ya, realistis. Iya. Dan ya nanti perhitungan lagi ya. Elektabilitas juga akan terkalkulasi lagi ya, lagi-lagi. Oke. Sebenarnya tadi kan spesifik memang pembicaraan kita tentang Mas Ganjar. ya bursa, salah satu bursanya tentang Ganjar ya. Tapi kalau tadi dihadapkan, Pak Ganjar sendiri dihadapkan dengan bursa-bursa lainnya misalnya. Ini mungkin terakhir aja sebelum bersambung ke edisi-edisi bursa lain, nanti kita kupas satu-satu. Nah, Pak Arief sendiri mengamati secara overview general gimana, Pak Arief? Survei terakhir saya itu viral itu. Prabowo Ganjar atau Ganjar Pranowo tidak terbendung. Nah, itu headline Tempo atau apa itu. Kalau Ganjar sama Prabowo? Dibolak-balik mereka tak terbendung. Okay. 61 atau berapa persen ada di Tempo juga. Dan itu mungkin? Sangat mungkin. Potensi itu bisa terjadi ketika kuncinya adalah kingmaker bekerja dan sepakat. Hari ini ada Pak Jokowi, Ibu Mega, ada Prabowo Subianto. Nah, ini sepakat ya jadi. Jadi Pak Jokowi karena masih presiden, Prabowo Subianto karena ketua umum partai sekaligus capres atau cawapres, Ibu Mega ketua umum PDIP. Potensi itu saya kira masih terbuka ruang politik itu. Dan orang-orangnya akan sama lagi sebenarnya. Iya, Ganjar Pranowo, Prabowo atau Prabowo Ganjar dibolak-balik sama. Ya, ini menurut pengamat politik kita itu akan jadi kekuatan yang terbendung. Tapi lagi-lagi itu sangat bergantung pada banyak faktor ya. Terutama kingmaker. Kalau secara elektoral ini udah satu putaran selesai. Satu kingmaker dan juga masyarakatnya sendiri yang harus aware dan juga mengawasi juga proses tahun politik yang masih akan panjang selama 1 tahun mendatang. Dan sekali lagi tadi kita bicara soal salah satu bursa capres, Bapak Ganjar Pranowo dihadapkan dengan dinamika di partainya maupun disandingkan dengan Presiden Jokowi sekarang, tentu ya tidak sepenuhnya punya korelasi. Tapi semua manuver-manuver politik beliau itu juga akan saling mempengaruhi dengan aspek-aspek lainnya tadi. Sekali lagi tetap di segmen politik, ikuti terus edisi-edisi selanjutnya. Kita ajak untuk subscribe, ikuti dan like video-video kami di Hello9 channel. Oke. Menarik. Matur nuwun. Sami-sami Mas. Pak Arief semoga bisa belajar lagi ya. Kita sambung nih episode siap, kapan-kapan selanjutnya. Semoga masih ada waktu. Insya Allah. Siap. See you Hello9 netizen semua. Mantap.